warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Ani Kholida, CGP Angkatan 7 dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Refleksi dan kesimpulan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Selama ini saya merasakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan lebih ke mentransfer ilmu ke murid, sesuai dengan tuntutan KIKD yang bersesuaian pada kelas yang saya ajarkan. Berusaha memenuhi target kurikulum, materi harus tersampaikan semuanya. Pembelajaran lebih mengarah ke teacher-centered learning, yang tentunya hal ini sangat membatasi kreativitas siswa untuk berkembang, karena siswa menjadi pasif dan condong hanya sebagai penonton. Dan selama ini saya berpikir bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tuntutan kurikulum. Murid mengikuti pembelajaran dalam kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengikuti evaluasi penilaian. Saya sebagai guru matematika merasa bahwa pelajaran matematika relatif kurang disukai oleh murid. Itu kata mereka, terlalu banyak rumus dan pengaplikasian yang bervariasi. Selama ini saya lebih sering mengajak siswa untuk mengaplikasikan rumus dan kurang memperhatikan proses siswa dalam memahami dan mengaplikasikan rumus tersebut dalam materi, terutama soal yang kontekstual. Mengetahui hasil evaluasi dari murid, saya sering mengeluh karena hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan. Masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Padahal saya merasa bahwa soal yang saya berikan sudah saya jelaskan, hanya sedikit saya merubah konteks kalimat dan angkanya. Meskipun ada beberapa yang sudah mencapai target KKM. Dan selama ini saya merasa masih lebih mementingkan penilaian kognitif dibandingkan penilaian psikomotor dan afektif. Saya selalu mengejar target agar murid-murid saya bisa mencapai nilai KKM. Dan selama ini saya juga sering mengeluh kalau murid memfungsikan gadgetnya saat pembelajaran untuk hal-hal lain selain untuk pembelajaran di mata pelajaran saya. Saya juga sering merasa kecewa dengan murid saya yang kadang bersikap kurang santun, bahkan cenderung tidak sopan kepada bapak ibu guru. Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata selama ini saya masih jauh dari harapan menjadi seorang guru yang baik. Saya menyadari kesalahan saya. Selama ini murid cenderung menjadi objek pada pembelajaran, padahal seharusnya justru muridlah yang memegang kendali pada kegiatan pembelajaran. Murid lebih diberi peran aktif, student-centered learning, berpihak pada murid dan bisa memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Mereka merasa senang mengikuti pembelajaran tanpa ada tekanan atau paksaan, sehingga terwujudlah merdeka belajar pada murid. Ternyata selama ini saya juga masih belum memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, baik lahir maupun batin. Belum maksimal menerapkan sistem among di kelas, yaitu pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan asih, asah, dan asuh. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berusaha melaksanakan pengajaran secara menyeluruh yang mencakup kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Untuk murid menuju kodratnya. Sekarang saya menyadari bahwa tidak semua murid saya berbakat di matematika. Dan saya tidak boleh memaksakan agar murid menyukai matematika, karena mereka mungkin saja mempunyai bakat di bidang lainnya. Jadi, sangat wajar jika hasil evaluasi itu bervariasi, karena tidak semua murid mempunyai kemampuan berpikir yang sama. Sehingga hal ini tentunya berpengaruh terhadap persentase murid yang memenuhi KKM. Sudah seharusnya saya berusaha menuntun murid saya untuk bisa menggali bakatnya dan memberikan arahan positif agar anak bisa mengembangkan bakatnya dengan baik. Berusaha mengikuti pola pikir murid pada saat ini, karena memang kita sedang berada pada generasi Z, yaitu generasi milenial yang pengaruh teknologi sangatlah mendominasi. Bahwa saya tidak boleh memarahi murid dikala dia gandrung dengan gadgetnya, tapi sudah seharusnya lah saya memberi pengertian dan mengarahkan agar murid saya bisa memilah dan memilih
mana yang positif untuk diterapkan, dan mana yang negatif untuk ditinggalkan dari pemakaian teknologi tersebut. Terus mendampingi murid dan berkolaborasi dengan orang tua agar bisa terwujud generasi muda yang berkarakter dan berbudaya. Dan saya juga menyadari bahwa untuk mewujudkan murid yang santun harus dimulai dari kita yang memberikan contoh. Jika selama ini saya mengeluh murid kurang sopan, sudah seharusnya kita merangkul, membimbing dan mencontohkan pada kegiatan sehari-hari, terutama pada saat proses pembelajaran. Sehingga dengan melihat kita memberi contoh, murid juga akan melakukan hal yang sama. Tidak boleh menyalahkan murid, tapi mengarahkan murid agar bisa lebih baik. Dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadar Dewantoro, yaitu menerapkan student center learning, di mana murid bebas menemukan cara belajarnya sendiri sesuai dengan bakat, minat, serta keunikan mereka. Tidak memaksa murid sesuai dengan keinginan kita. Menuntun dan mengarahkan murid agar bisa lebih baik dengan memberikan teladan yang baik. Membuat kesepakatan kelas bersama murid agar mereka bisa bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan kesepakatan tersebut. Menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Memerdekakan murid untuk bisa berpikir kritis dengan berkolaborasi dengan murid yang lain. Dengan begitu, murid akan belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan dengan berkomunikasi mereka berani mengungkapkan pendapatnya. Dan pada akhirnya harapan kita nantinya akan terwujud kreativitas yang tinggi tanpa adanya paksaan belajar. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.